Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca atau mendengarkan khotbah ini hingga akhir, agar kamu menemukan hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan Yehova Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, dan mendapat berkat yang berlimpah darinya. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Yang pasti khotbah ini bukan penghiburan, bukan pula pelampiasan kandungan hati pengkhotbah, melainkan temuan akan arti firman yang tertulis itu dan memaparkan gunanya bagi manusia sekarang, serta apa jawaban manusia terhadap firman Tuhan. Khotbah ini akan menambah wawasan iman orang yang memahaminya, dan juga saudara akan dipersiapkan sebagai bukan hanya penghayat iman Kristen, tetapi menjadi apologet atau pembela kebenaran iman Kristiani. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudara mensubscribe, melike, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, tolong dia dibantu sampai bisa. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan, bukan hanya gambarnya yang ada di WA. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu, kemudian loncengnya, lalu bagikan sedikitnya kepada 10 orang. Berbahagialah kamu, karena dengan demikian kamu turut menjadi penyebar kabar baik Injil Yesus Kristus Anak Allah ke seluruh dunia. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri. Damai sejahtera dari Yehova Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu damai Shalom yang melampaui segala akal dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, kehidupan kita, dan dapat kita nikmati senantiasa di negeri kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami ingin merenungkan, menghayati, dan juga akan mengamalkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa makna dan arti firman-Mu itu bagi kehidupan kami sekarang ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, kabulkan doa kami karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita pahami, dan dari sana kita akan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, Jehovah Elohim, Jehovah Dewata, Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu arti dan maknanya kita ambil untuk kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian lama, yakni dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Marilah kita baca atau dengarkan apa yang diberitakan oleh Musa, pendiri agama Jehovah itu, disampaikan kepada kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa,
sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya, dan maknanya akan menguatkan iman kita kepada janji Tuhan dan keyakinan kita bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang, melindungi dan memelihara umat manusia dan segala ciptaannya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bencana buatan manusia terjadi sebagai dampak ulah manusia yang melakukan hal-hal yang tanpa disadarinya berujung bencana bagi manusia. Misalnya, manusia membangun pabrik senjata nuklir yang katanya demi pertahanan suatu negara. Di suatu waktu kalau negara pembuat dan pemilik senjata nuklir itu terlibat perang, tentara masing-masing negara yang bertikai itu menembakkan hulu ledak nuklir ke negara lawannya, lalu ledakan itu memusnahkan jutaan penduduk di masing-masing negara itu. Kemudian radiasi nuklir dari senjata mereka meracuni jutaan umat manusia di dunia karena menimbulkan wabah pandemi yang sungguh luar biasa. Ada juga negara yang membangun pabrik senjata gas beracun yang gasnya tidak bisa dilihat mata, dan kalau gas itu sempat terhirup manusia, yang menghirupnya langsung mati. Dengan gas seperti itu Hitler membunuh musuh-musuhnya jutaan orang di waktu Perang Dunia Kedua. Belakangan ini terbetik berita bahwa ada laboratorium pembuat gas racun atau gas yang membuat manusia sesak napas lalu mati, bocor. Lalu gasnya terbawa angin ke seluruh dunia sehingga terjadilah pandemi yang belum teratasi manusia. Masih banyak lagi contoh bencana buatan manusia. Misalnya bencana karena polusi plastik yang melebihi kemampuan bumi memikulnya. Bencana karena pembabatan hutan secara biadab. Lalu dampaknya banjir bandang di hilir sungai dan tanah-tanah longsor. Bencana seperti itu dapat dicegah dengan perjanjian semua negara melarang pembuatan senjata-senjata pemusnah seperti itu dengan melucuti semua senjata dan pabrik-pabriknya. Penghentian pembuatan plastik pembungkus, penghentian deforestasi di seluruh dunia, dan diganti dengan reboisasi yang sungguh-sungguh. Dan semua harus dengan sukarela mentaati dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, disaster atau bencana alam datang dan terjadi tanpa diundang oleh manusia. Air bah yang diceritakan di kitab Kejadian dan di naskah-naskah kuno bangsa Babilonia dan Sumer kuno, menurut versi masing-masing juga datang tidak diundang oleh manusia. Air bah mengubah iklim di bumi dan membuat era baru bagi kehidupan di bumi. Orang percaya yang di Perjanjian Lama menafsirkan air bah itu merupakan akibat dari dosa manusia dan dipandang sebagai hukuman atas manusia karena dosa manusia itu. Gunung Toba meledak 75.000 tahun yang lalu dan memusnahkan serta memunahkan berbagai binatang purba di seluruh dunia dan mengubah iklim di bumi. Tidak ada yang menafsirkannya secara agama dan dipandang murni sebagai bencana alam. Pasca ledakan Gunung Toba itu ada sekarang Danau Toba yang luar biasa indahnya. Namanya Danau Toba yang artinya danau indah. Selain Danau Tano Batak. Di balik bencana ada keindahan. Banyak sekali peristiwa bencana alam lokal yang membuat banyak korban
kesusahan dan penderitaan. Mungkin suatu saat nanti bumi akan keluar dari garis edarnya, lalu bertabrakan dengan matahari di angkasa, kemudian terjadilah kehancuran bumi. Api menyala-nyala di mana-mana dan menghanguskan seluruh isi bumi. Mungkin peristiwa seperti itu akan ditafsirkan sebagai penggenapan nubuat yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Itulah tentang bencana sekilas Bapak Ibu Saudara. Sekarang nomor 2, mari kita ambil 2 hal yang penting dari cerita terjadinya air bah dan pasca air bah, sesudah air bah surut dan bumi dalam keadaan normal kembali. Yang pertama, penyelamatan dilakukan sebelum air bah terjadi. Semua kita tahu itu, walaupun hanya sedikit dari penghuni bumi, manusia dan hewan yang selamat, usaha penyelamatan itu terjadi sewaktu sebelum air bah terjadi. Untuk penyelamatan itu dikerahkan semua teknologi yang dikuasai manusia, membangun bahtera, semua ilmu pengetahuan zoologi atau ilmu hewan untuk menyelamatkan hewan, semua teknologi pertanian untuk menyediakan pangan bagi manusia dan hewan selama bencana. Dikerahkan juga semua ilmu pengawetan makanan, dikerahkan semua kemampuan secara iman dan secara sains untuk mengetahui kapan bencana terjadi. Dikerahkan semua ilmu dan kepiawaian membuat terpeliharanya keutuhan, kepatuhan, kerjasama, kedamaian di tengah-tengah semua yang akan selamat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, manusia dan ciptaan yang ada di zaman sekarang berbuat demikian untuk menyelamatkan umat manusia dan segala ciptaan dari bencana alam dahsyat yang pasti akan terjadi dan kalau tidak diwaspadai akan membinasakan manusia dan semua ciptaan. Oleh karena itu saya serukan kepada semua umat manusia agar bahwa tidak perlu bagi bangsa-bangsa, negara-negara untuk bermusuhan atau membuat perang dingin yang baru, tetapi kiranya semua negara menggunakan waktu yang masih ada ini untuk kerjasama dalam damai, dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya agar semua manusia yang hidup dan semua ciptaan, segala makhluk selamat dari bencana alam pemusnah yang bisa saja tiba-tiba terjadi. Kerjasama dan damai itu harus diadakan baik di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota-kota, dan di mana saja di seluruh dunia. Setiap agama harus mendorong seluruh umat manusia melakukan kerjasama dan damai itu. Jangan biarkan hanya sesedikit Nuh dan putra mantunya, hanya 8 orang yang selamat nantinya. Seboleh-bolehnya harus semua manusia yang hidup selamat apabila bencana alam dahsyat itu terjadi. Itu yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa air bah. Yang kedua, ada 8 anugerah Tuhan kepada manusia pasca bencana air bah. Yang satu, manusia diberkati agar beranak cucu dengan perkawinan monogami. Yang kedua, manusia merdeka mengadakan ibadah kepada sembahan mereka. 3, bumi dan isinya tidak lagi dikutuk karena manusia, walau manusia berdosa atau jahat. 4, semua bumi selagi bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang kelima, manusia mendapat wibawa kepemilikan atas segala makhluk. Yang keenam, pemanfaatan hewan dan tumbuhan berada di tangan manusia. Tidak ada aturan halal dan haram. Yang pantang adalah makan darah. Yang ketujuh, penumpahan darah manusia oleh sesama manusia dan oleh hewan dicegah dan dilarang keras. Yang kedelapan, ada aliansi kesepakatan bersama untuk perlindungan dan pemeliharaan makhluk yang selamat atau diselamatkan dari bencana air bah
yang diikat dalam perjanjian yang pada dasarnya menjamin bahwa bencana yang sama tidak akan menimpa penghuni bumi lagi. Demikian 8 anugerah Tuhan yang dapat kita senyalir dari berita pasca bencana air bah. Walaupun perjanjian ini tidak menjamin tidak adanya lagi bencana alam yang akan menimpa manusia, tetapi manusia sudah dapat belajar bagaimana menghadapi kemungkinan datangnya bencana dan bahwa pasca bencana masih ada masa depan untuk manusia dan segala ciptaan. Dan untuk menapaki masa depan itu manusia harus kerjasama. 8 anugerah Tuhan yang diberikan pasca bencana itu masih berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu manusia demi kesejahteraan hidupnya harus terus-menerus memperhatikan dan menghidupi 8 anugerah Tuhan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Senang susahnya hidup manusia terletak di tangan manusia itu sendiri. Tuhan menginginkan hidup manusia itu bahagia, berkecukupan, sandang, pangan, papan, dan keindahan seperti dulu di Taman Eden. Manusia itu sendiri yang bisa membuat hidupnya susah, bukan Tuhan. Kalau manusia ingin hidup sejahtera dan alam lingkungannya menjadi berkat atau bermanfaat bagi manusia itu sendiri, dia harus berhikmat hidup dalam bingkai 8 anugerah Tuhan tersebut. Hal yang ketiga yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, perjanjian Tuhan pasca air bah dan tanggung jawab manusia. Yang satu, kalau Tuhan dalam perjanjiannya memastikan bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi, itu berarti bahwa Tuhan berkuasa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang telah diberikannya kepada ciptaannya di bumi. Dalam hal ini khusus diberikan kepada air, bumi, dan angin. Tidak ada kekuatan-kekuatan di bumi yang liar atau tak terkendali. Kekuatan perusak yang muncul dari bumi dapat dijinakkan. Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk melakukan penjinakan atau pengendalian kekuatan-kekuatan perusak yang muncul dari bumi. Untuk itu, manusia harus mau terus-menerus berguru kepada Tuhan. Seperti misalnya, bagaimana menjinakkan topan atau badai yang muncul dari lautan teduh dengan kekuatan angin 300 km per jam, atau bagaimana menjinakkan apilas di Danau Toba yang kalau topan seperti ini muncul, angin badai itu masih menghancur leburkan semua yang dilaluinya karena manusia belum berhasil menjinakkan topan seperti itu. Jangan hanya ke bulan atau ke Mars manusia mampu pergi, tetapi menjinakkan topan di bumi tidak tahu. Bersama Tuhan dan menggunakan pengetahuan dan teknologi manusia, bencana alam oleh air dan angin sudah seharusnya dapat dihentikan. Laksanakan itu selaku orang beriman. Yang kedua, Tuhan mengatakan tanda perjanjian yang dibuatnya adalah busurnya yang ditaruh di awan. Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Busur itu ditaruh di awan agar seluruh umat manusia dari seluruh dunia dapat melihat. Dengan kata singkat, busur itu menandakan bahwa bagi seluruh manusia dan segala makhluk ada keselamatan. Busur itu sering dipahami sebagai pelangi. Biasanya pelangi kadang tampak mengelilingi matahari, kadang kalau hujan gerimis
atau kabut disinari cahaya terang matahari. Bandingkan Yehezkiel 1 ayat 28. Pelangi itu kelihatan warna-warni. Saya mengatakan bukan hanya 7 tetapi 8 warna. 7 tampak warna dan 1 tidak tampak warna. Melengkung yang seperti busur panah. Cerita Batak Toba mengatakan bahwa pelangi bulat yang mengelilingi matahari sewaktu tengah hari, waktu matahari sangat cerah dan ada embun, menandakan bahwa para penghuni surga sedang berpesta ria. Mungkin memestakan orang yang bertobat menjadi pengikut Yesus. Ada yang menafsirkan pelangi di hujan gerimis atau di kala kabut yang ditembusi sinar terang matahari yang berupa busur itu merupakan pertanda bahwa Tuhan telah meletakkan senjatanya di awan dan berarti tidak ada perang lagi oleh Tuhan terhadap manusia. Aneh itu pengertiannya. Tuhan tidak angkat senjata lagi terhadap manusia, kata orang. Permusuhan Tuhan dan manusia dibatalkan. Berarti pelangi menandakan bahwa keadaan manusia dan ciptaan aman. Yang realnya memang kalau pelangi masih tampak di awan, pasti tidak terjadi badai atau angin topan. Lain halnya kalau embun menjadi hitam pekat dan angin kencang berembus. Manusia harus waspada. Ada kemungkinan badai bersama petir akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, busur tanda perjanjian Tuhan ini adalah peristiwa alam, bukan mujizat yang harus dibaca oleh manusia dan juga dibaca oleh Tuhan. Manusia dan Tuhan harus bertemu dalam pembacaan tanda alam tersebut. Kalau tidak, maka manusia yang menjadi keliru. Dari belajar membaca tanda pelangi itu, manusia juga harus belajar membaca tanda-tanda alam tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia dalam konteks kepercayaan kepada Tuhan dan berdasar pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Janganlah membaca kode togel manusia pandai, tetapi membaca tanda-tanda alam yang diberi Tuhan sama sekali buta atau tidak tahu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih saling mengasah iman, percaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi agar kita semakin mampu membaca tanda-tanda alam demi kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, perjanjian Tuhan itu kekal. Firman Tuhan mengatakan, aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ada yang diingat Tuhan dalam perjanjiannya. Kalau dia melihat pelangi di awan, apa yang diingat Tuhan? Tentu saja yang diingat Tuhan adalah 8 anugerahnya yang telah disebutkan di atas. Jadi bukan hanya janji tidak datang air bah lagi. Masing-masing warna pelangi itu mengingatkan Tuhan kepada masing-masing anugerah yang telah dijanjikannya akan dialami manusia dan segala ciptaan. Kalau janji Tuhan kekal, itu berarti janji itu melekat pada dirinya yang kekal. 8 anugerah itu juga sifatnya kekal. Berbahagialah manusia karena janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu kekal dan tidak berubah-ubah dan tidak lapuk dimakan zaman. Itu berarti bahwa manusia mendapat jaminan keselamatan dalam hidup tanpa air bah dari sejak Nuh sampai akhir zaman dan juga dibarengi dengan 8 anugerah tersebut. Kalau sudah ada jaminan seperti itu dari Tuhan bagi manusia, maka manusia harus memanfaatkan iklim yang berisi keselamatan itu semaksimal demi kemaslahatan bersama dalam kehidupan manusia dan segala ciptaan yang ada di bumi. Manfaatkan waktu keselamatan ini Bapak Ibu Saudara. Manusia dapat tenang dan tidak terganggu dalam mengisi perjalanan hidupnya dengan segala kebaikan yang mempedomani 8 anugerah Tuhan. Dalam menikmati rasa amannya, manusia tidak boleh lengah mengurus bumi agar jangan sampai pelangi tidak terjadi lagi di bumi. Karena kalau bumi kehabisan titik-titik air,
dan sinar matahari jadi gelap, maka tidak mungkin tampak pelangi seperti di bulan atau di Mars yang tidak ada pelangi. Kalau di bumi tidak ada lagi kabut atau titik-titik air dan tidak ada lagi sinar terang matahari, maka pelangi tidak akan muncul. Akibatnya semua Tuhan dan manusia akan lupa dan tidak mengingat janji yang pernah Tuhan janjikan. Pemanasan global dan hancurnya ozon di langit yang dipicu keserakahan manusia bisa saja membuat pelangi tidak pernah ada lagi. Lalu tidak ada yang dapat mengingatkan Tuhan akan janjinya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara turut melestarikan kesehatan bumi dan air dan angin agar pelangi bisa muncul di saat yang indah bagi manusia dan segala ciptaan. Itu semua demi kemaslahatan manusia dan semua makhluk. Yang keempat yang dapat kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada manusia dan segala makhluk di zaman Nuh diperbaharui tanpa ada pembatalan dari semua janji Tuhan tersebut, tetapi lebih diperdalam oleh Tuhan dalam inisiatifnya mengadakan perjanjian keselamatan bagi manusia dan segala makhluk melalui arti dan makna kedatangannya dalam diri Yesus Kristus yang bekerja lalu dikorbankan di Golgota. Darahnya ditumpahkan sehingga tubuhnya mati, tetapi bangkit dari kematian, lalu naik ke surga. Memahami perjanjian keselamatan yang diperbaharui oleh Tuhan dalam Yesus Kristus, dalam konteks janji kekal Tuhan kepada Nuh dan kepada segala makhluk, dapat dikatakan hal-hal sebagai berikut. A. Manusia diberkati melalui perkawinan monogaminya untuk melahirkan generasi-generasi yang hidup dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. B. Kebebasan umat manusia menganut agama dan kepercayaannya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya tersebut dijamin. Itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. C. Manusia telah ditebus dari semua dosa-dosanya dan segala dosa manusia diampuni. Siapa yang tidak mau hidup dalam lingkup pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan dalam Yesus Kristus akan menanggung sendiri risiko atas perbuatannya itu. D. Bumi dan isinya merupakan area berkat Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia dan segala makhluk atau ciptaan. E. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Manusia diwajibkan untuk meningkatkan kegunaan dan mutu produk dari setiap hal yang silih berganti ini demi kesejahteraan manusia dan segala makhluk. F. Kepemilikan manusia atas segala isi alam semesta tetap. Kalau ada di antara milik itu yang hilang, maka manusia sendiri yang akan rugi dan menjadi susah. Manusia harus bekerja keras dan tekun serta setia sebagai pemilik yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya itu, sehingga tidak satu pun dari milik itu hilang atau musnah. G. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia harus semakin bertanggung jawab. Dengan tidak adanya aturan halal dan haram, bukan berarti manusia dapat menikmati semuanya itu semau gue dengan kerakusannya. Memanfaatkan isi alam semesta, manusia harus beradab. Kalau makan darah itu pantang dan menumpahkan darah manusia dilarang, maka sikap manusia terhadap segala hewan dan sesamanya harus dengan penuh kasih. H. Janji Tuhan untuk manusia dan segala makhluk bukan hanya dalam hal tidak terjadi lagi air bah, tetapi keselamatan dari perbudakan iblis dan maut. Jadi ada 8 juga dengan kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari menikmati keselamatan, perlindungan dan pemeliharaan dari dan oleh Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang dianugerahkan itu. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin dan pakailah akal sehat
serta iman yang tepat untuk dan dalam gerak hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami betapa Kau mengasihi kami dan mau memelihara kami dari segala bencana. Tetapi Tuhan, kami mohon agar Engkau mampukan kami seluruh umat manusia, terutama umat-Mu, mempersiapkan diri, kerjasama dan saling mengasah iman dan iptek agar bersiap-siap bisa selamat dari bencana yang bisa saja terjadi, walaupun itu bukan bencana air bah lagi, tetapi bisa saja bencana api yang membakar dunia atau bumi segala isinya ini. Oleh karena ulah manusia, oleh karena peristiwa alam, persiapkan seluruh umat manusia untuk selamat Tuhan. Dan memang sudah Engkau berikan keselamatan kepada Yesus Kristus, tapi manusia juga butuh keselamatan di bumi yang telah Kau ciptakan ini. Bapa Surgawi, banyak bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia sekarang. Bencana ekonomi, bencana pandemi, dan lain-lain. Bencana-bencana alam lokal masih terus terjadi. Tuhan, tolonglah seluruh umat bangsa Indonesia untuk mengatasi bencana-bencana yang dialaminya. Terutama bencana pandemi ini. Tolong Tuhan hentikan ini, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sampai sekarang kehidupan kami masih terganggu oleh karena pandemi COVID-19. Engkau tidak inginkan itu kepastian iman kami. Oleh karena itu berikan hikmat kepada kami semua, kepada pemerintah kami, kepada para ahli-ahli yang ada di Indonesia, yang keahliannya apapun itu, untuk terus menggalang kesatuan dan persatuan dalam rangka mengatasi bencana pandemi 19 itu. Sehatkanlah yang sempat tertular oleh karena pandemi itu Tuhan, dan tolong kami agar kami tetap melaksanakan prokes dan kekebalan tubuh, sehingga kami tidak menjadi orang yang tertular dan juga tidak orang yang menularkan penyakit tersebut. Ampuni dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.